Dan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya langsung ke Mas Adi. Mas Adi, kalau Mas Adi melihat dan memaknai apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan ini apa? Saya ini kan dosen dan peneliti. Asik. Saya harus pakai kerangka teori. Ya. Jadi kalau belajar studi sosiologi politik, ada yang disebut dengan social action. Jadi ada tindakan sosial yang itu setiap dilakukan oleh manusia pasti punya motif tujuan, baik secara langsung ataupun tidak. Oke. Dalam konteks ini, kalau melihat Anies, tentu saja dia punya tujuan. Yang tampak di panggung muka itu adalah untuk menjamin ketersediaan pangan. Konteksnya sederhana, narasi politik yang ingin dijelaskan kepada publik. Satu, Anies ingin memastikan Jakarta tidak kekurangan stok beras. Yang kedua, kalau kita baca konteksnya, itu dilakukan sejak bulan April. Ingat saat itu ada kebijakan politik pemerintah yang kontroversial soal impor beras. Jadi secara tidak langsung Anies ingin membentuk satu personifikasi politik bahwa Anies adalah pembeda dari sikap politik pemerintah saat ini. Bahkan di Sumedang kemarin, kenapa pertemuannya harus subuh? Sederhana saja, Anies sebenarnya ingin menjaga stamina politiknya. Dia adalah pemimpin yang dekat dengan umat, gitu ya, terutama umat Islam, makanya dilakukan di subuh hari. Anies bisa saja melakukan itu di siang bolong ya, atau di malam normal, hari. jam kerja. Nah, itu yang saya sebut bahwa pasti ada maksud dan tujuan. Hal lain tentu saja, karena social action itu multitafsir, orang menganggap ini adalah satu portofolio yang sengaja dibangun oleh Anies sebagai jalan panjang menuju 2004. Jadi memang ada tujuan untuk tabungan ke 2024? Ya secara explicitly begitu. Orang tidak akan lepas bicara Anies untuk 2024. Terlepas apa yang disampaikan oleh Bang Andi dan Samara tadi. Anies akan selesai ini untuk ketersediaan pangan. Di luar konteks itu, ada profiling yang sengaja ingin disampaikan. Anies ini adalah capres yang memiliki nilai pembeda dengan pemerintah saat ini. Suka impor, tidak dekat dengan ulama, dan lain-lain. Anies ini politisi sekalipun tidak berpartai. Jadi pesan tingkah laku politiknya selalu mengundang pembicaraan tentu saja. Tapi yang paling penting, ada satu aroma politik yang sengaja dia injeksi terus-menerus di benak masyarakat. Kalau pakai teori hypodermic teori begitu. Tiap hari ingin dikesankan sebagai pemimpin yang berbeda dari pemerintah. Saat ini kan ada siklus keinginan bahwa Capres 2024 berbeda secara total dengan Jokowi. Ini yang sepertinya jalan panjang 2024 terus dilakukan oleh Anies. Jadi roadshow ini tidak lahir dalam ruang hampa. Dalam teori social action, apapun tindakan manusia itu pasti terencana. Oke. Ada maksud dan syai'un-syai'un. Nah, dalam teori social action ada maksud yang terencana. Dari beberapa kunjungan Jawa Barat, Jawa Tengah, Anda juga melihat apakah ini kode keras begitu untuk gait parpol? Oh, tentu kode keras kok. Kita harus terbuka. Ngomong Anies nih capres. Tinggal Anies ini punya partai atau tidak untuk mengusungnya. Itu persoalan terbesar. Di tengah misalnya, kecenderungan hampir semua partai politik ingin menjagokan ketua umum mereka maju. Kalau bicara elektabilitas, bicara soal popularitas, capres non pemerintah, Anies the one and only, yang saya kira leading ya. Sementara faksionalisasi dari pemerintah banyak, ya ada Ganjar, ada Puan, gitu, ada Erick Thohir, begitu banyak. Tapi ketika di breakdown menjadi dua kubu, Anies satu-satunya orang non pemerintah yang potensial dijagokan. Tapi itu PR terbesarnya, mencari dukungan perahu politik yang saya kira tidak gampang. Jalannya pasti berliku dan mendaki. Bang Andi, kalau melihat apa yang disampaikan teori tadi ya dari Bang Adi gitu, bahwa ini memang udah investasi 2024, jadi nggak bisa sekedar kunjungan kerja gitu Bang. Ada kerangka Ya teorinya biar jelas. saja itu pengamat yang memotretnya kan, pasti para akademisi, pengamat, scholar kayak Adi Prayitno punya tools untuk memotret sesuatu dengan disiplin ilmu yang dia miliki sebagai pollster misalnya. Orang boleh mengamatinya macam-macam gitu ya, politis ini segala macam boleh. Tapi jangan juga hilang substansinya. Dulu kalau kita lihat ya, kita baca banyak buku juga penjelasan bagaimana Pak Harto pertama kali memimpin negeri ini. Yang paling penting itu pangan. Dan pangan ini juga jadi materi inti kampanyenya Pak Jokowi yang kita dukung dulu ini Pak Jokowi ini. Ya. Pangan, swasembada pangan, bagaimana mata rantai. Ini ya coba lihat ya. Ini ada satu yang menurut saya penting. Itu dari petani, dari gabungan kelompok tani, Gapoktan, langsung diambil oleh Jakarta itu kerjasama. Sehingga mata rantainya diputus yang tadinya lewat middleman, mungkin bisa beberapa kali itu baru masuk ke
Cipinang. Jadi nyambung dong dengan pernyataan Mas Adi Praetno tadi, ingin memperlihatkan bahwa betapa kuatnya Nah, saya Anies nggak berbeda saya dengan- nggak membahas motif orang, karena saya nggak bisa meneropong motif orang. Saya nggak tahu tuh hatinya seperti apa di dalam kepala, saya nggak bisa ngerti. Yang saya lihat perilakunya. Nah, perilakunya itu ada persoalan pangan, dan itu bisa dilihat secara detail ya, siklus pangan itu, dan itu menguntungkan petani. Di sini kebutuhan pangan kita terpenuhi, petani itu mendapatkan harga yang lebih tinggi karena margin yang tadinya diambil oleh middleman. Nah, menurut saya lebih fokus di situ. Oke. Nah, terus kemudian ada orang membahasnya secara politik. Misalnya bilang urusin PPDB DKI misalnya. PPDB DKI itu bukan hanya soal DKI, tapi soal Telkomsel, kompleks di situ. Iya. Jadi kalau kita mau cari-cari banyak sekali nih Mas Andi, jadi kalau menjawab pertanyaan Mbak Samara, mengapa baru sekarang? Karena urusan pangan kan sebenarnya sudah sejak awal. Ada maksud apa? Karena prejudis. Kan tadi saya bilang tadi itu. Anda boleh lihat dari tahun 2018 Gubernur DKI itu membeli komoditas di Tapi banyak kenapa tempat. baru ditampilkannya sekarang gitu kata Mas Anda Samara? lihat di Instagramnya, media dan kawan-kawan di sosmed yang menangkap itu, dan kemudian ini yang cocok. Sholat subuh itu Anda boleh lihat tuh pamer sholat subuhnya di Instagram tuh banyak sekali. Tapi yang sholat subuh yang tidak ada momentum itu tentu tidak menarik untuk dikomentari. Nah, saya misalnya saya politisi dan ngerti yang begini-begini itu. Tapi kita ini kan juga harus tempatkan dia, ya, mana yang politik yang memang hanya untuk menyerang, yang penting Anies salah gitu, seolah-olah nggak ada benernya gitu, atau sama seperti kawan-kawan yang di sana Pak Jokowi itu nggak ada benernya. Lah, kita kan gelisah ini dengan yang begini-begini ini. Terus tapi kita juga mempertontonkan yang begitu-begitu gitu loh. Nah, ini yang menurut saya perlu saya hadir di sini tuh perlu ingin menyampaikan seperti itu. Oke, saya langsung ke Mbak Samara. Mbak Samara, soal momentum tadi kan Bang Adi udah menjelaskan gitu. Sebenarnya sudah banyak kok apa yang dilakukan oleh Pak Anies soal pangan ya, 2018 ada. Jadi tidak hanya sekarang saja. Kalau Mbak Samara menanggapinya gimana ini? Ya, saya kira intensitas kegiatan politik Pak Anies sangat jelas di media. Pertemuannya bukan hanya kepada kepala daerah tentu saja, ada pertemuan dengan pimpinan partai politik tidak beberapa minggu terakhir ini, dan tentu ketika ada pertemuan-pertemuan yang bukan hanya membahas soal pangan, pertemuan dengan kepala daerah, tapi juga dengan pertemuan dengan pimpinan politik, dan bukan hanya itu, intensitas narasi politiknya juga semakin gencar. Misalnya kita bisa lihat dalam acara 100 tahun Pak Harto, bagaimana narasi-narasi politik itu dimainkan. Kita bisa berkilah apa saja ya, kita bisa berdebat apa saja, tapi kita tidak akan pernah bisa menghindarkan persepsi publik dari kesan yang memang mungkin ingin ditampilkan oleh pembawa pesan tersebut gitu, oleh Pak Anies sendiri, dan itu jelas menurut saya. Dan daripada fokus dan energi beliau diambil terlalu banyak untuk persoalan politik, tadi kan dijelaskan oleh Bang Andi ya, betapa misalnya rumitnya persoalan PPDB ini, saya kira lebih baik difokuskan saja energi beliau di berbagai macam persoalan kompleks yang menimpa Jakarta gitu. Karena kita bisa lihat kok, kalaupun ada upaya soal pangan tersebut, intensitasnya tidak setinggi saat ini. Dan ini saya ulangi lagi, bukan hanya satu bagian, tapi ada sebuah kerangka besar dengan pertemuan oleh kepala daerah, pertemuan dengan pimpinan partai, pertemuan dengan para politisi. Oke, Tentu kerangka bagaimana kita besar yang mengambil Anda tangkap kesimpulan. seperti apa Mbak Samara? Ya, saya kira bagian dari komunikasi politik, tapi lagi-lagi saya tidak masalah dengan komunikasi politik. Hanya saja yang saya permasalahkan, intensitas politik atau kegiatan politik praktis Pak Anies belakangan ini lebih tinggi dibanding intensitas kerja beliau untuk Jakarta. Itu yang disayangkan. Karena bagaimanapun juga, kalau kami di PSI ya di Jakarta, kami fokus ingin menyelesaikan yang terbaik untuk warga Jakarta. Nah, beliau akan selesai tahun depan. Nah, lebih baik energi itu difokuskan 100% untuk Jakarta. Banyak juga janji-janji yang belum selesai, misalnya soal rumah DP 0%. Dan juga persoalan-persoalan lain gitu. Banjir juga belum jelas persoalannya gitu. Progres Jakarta itu selain misalnya soal pembesaran jalan dan lain-lain, menurut saya itu masih sangat terbatas gitu. Oke, Jadi Mbak Samara, tapi soal lebih kita baik kalau fokus bicara ke soal situ. pangan gitu ya, apakah ini juga kan pangan juga menjadi isu yang sentral Penting juga juga. Jakarta, dan itu yang dilakukan Betul. oleh Gubernur DKI Jakarta gitu. Itu tidak menjawab Tentu. pertanyaan Mbak Samara? Saya setuju. Saya nggak ada masalah soal mau bicara soal pangan, upaya stok pangan. Saya kira kita clear bahwa kita bergantung juga dengan daerah-daerah lain. Persoalannya adalah
kita tidak bisa pungkiri bahwa intensitasnya itu baru terjadi saat ini. Kenapa tidak dari awal gitu? Pak Anies punya 5 tahun menjabat sebagai Katanya gubernur disuruh DKI. cek Instagramnya sama Mas Andi, Mbak. Ada dari 2018. Betul. Tapi tahun 2018 itu berapa banyak dibanding sekarang? Apakah berminggu-minggu sebagai sebuah kerangka besar seperti ini? Sebagai sebuah perjalanan besar dari mulai pertemuan dengan pimpinan partai dan kepala daerah? Saya kira kita semua clear kok. Kita semua juga bisa melihat, teman-teman media juga tidak bodoh, cerdas, bisa paham, kita publik juga bisa paham. Ini persepsi yang kita bisa dapatkan. Dan karena itu pula kan kita membahas ini, karena persepsi yang dibangun ini memang sesuatu yang memang mungkin diharapkan. Tapi bagi kami lagi-lagi kembali saja fokus dulu. Jakarta banyak persoalan yang kompleks. Lebih baik fokuskan energinya untuk persoalan kompleks Jakarta. Baik, nanti kita lanjut lagi ya. Saya sedikit aja. Kenapa? Sedikit, Bang, sedikit ya, Bang. Persepsi masyarakat nggak bodoh itu, ya memang masyarakat kita nggak bodoh. Jangan juga seolah-olah ada orang ngomong gitu kemudian masyarakat nggak bodoh, seolah kita membodohin masyarakat gitu loh. Ini yang maksud saya, memang masyarakat kita nggak bodoh, masyarakat kita ngerti ini semua ini. Nggak langsung kemudian kita ngomong ini orang ikut gitu loh, nggak. Ya. Jadi maksudnya kodenya Pak Anies tepat sasaran begitu ya? Tahan dulu Bang, kita jeda dulu ya. Mbak Samara, Mas Adi kita jeda dulu. Apa kabar Indonesia Pagi kembali saat lagi. Dan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjut lagi ya ngobrol-ngobrolnya. Bang Andi tadi yang terputus soal pembodohan, seolah-olah masyarakat bodoh itu maksudnya gimana? Iya memang masyarakat, maksud saya gini, masyarakat kita emang nggak bodoh, jadi nggak usah di-mention lagi gitu, masyarakat kita nggak bodoh lah. Seolah-olah yang kita ngomongkan ini itu, yang lawan berdebat itu bahwa menganggap masyarakat itu bodoh. Jadi kan sudah clear kita bilang itu. Ini ada soal pangan DKI, ada resonansi politik, yes, kan nggak bisa kita pungkirin. Tapi resonansi politik itu bisa juga dimaknai tujuan utama atau memang sasaran antara. Kita bisa lihat, sehingga kita tahu mana yang paling signifikan gitu loh. Kecuali ini memang orientasinya politik, kita hanya pangannya resonansi aja lah. Kan itu maksudnya kita ukur nih. Nggak ada yang mutlak-mutlakan, kita hanya mau lihat signifikansinya. Nah, ada momentum bagus begini, kemudian dibicarakan orang, meningkatkan popularitas, mungkin banyak yang suka. Ya itu insentif politik buat Pak Anies. Dan saya juga kepingin kalaupun ini politik, menurut saya budaya politik begini jauh lebih baik. Politiknya dapat buat para elit, manfaatnya dapat buat masyarakat. Loh, daripada kita melakukan hal-hal yang nggak penting, bertengkar pada hal-hal yang nggak penting, maksud saya seperti itu. Nah, kepala daerah, politisi-politisi, Pak Ganjar, Pak Anies, misalnya Pak Ridwan Kamil, bikinlah sesuatu yang memang manfaat itu masyarakat itu dapat manfaatnya. Ya pasti ini ruangnya nggak kosong, ini banyak orang yang suka, banyak yang tidak suka. Ini sebenarnya sah-sah saja dong perilaku yang di aksi yang ditampilkan Pak Anies sembari kemudian membereskan pangan DKI. Ada konteks kinerja sebagai gubernur DKI Jakarta sembari kemudian nyicil lah tabungan elektabilitas 2024. Elektabilitas itu kan masyarakat itu yang melihatnya. Yang kita diskusikan ini masyarakat menonton itu. Ya biarkan, kalau kita memang betul seorang demokrat, biarkan itu kemandirian masyarakat yang menentukan pikiran itu. Jangan kita konstruksi, kita bikin frame masyarakat nggak bodoh, bahwa pikiran kita ini begini ya, bukan kayak yang tadi itu, yang kayak gini, masyarakat kita nggak bodoh. Itu sebenarnya pembodohan terhadap masyarakat gitu loh. Oke, Bang, ini tapi tadi apa yang disampaikan Ayah juga menarik. Berarti gini, dalam konteks yang disampaikan Bang Andi tadi, kalau politiknya ada, kemudian kepentingan masyarakatnya juga tersalurkan, artinya apa yang dilakukan oleh Pak Anies ini kemarin sudah tepat sasaran. Ya saya mengatakan tepat, dalam banyak hal tepat. Ya misalnya ini, makanya saya nggak mau masuk pada politisnya. Saya juga ngerti politisnya ini, ya. Biar itu domain Mas Adi. Ya kan saya bilang, pasti ada resonansi politiknya. Saya ambil sedikit ya. Persoalan pangan, ya saya kira forum ini tidak menarik untuk bicara pangan itu. Ya saya kira forum ini bukan direkonstruksi untuk mendalami persoalan pangan itu. Ya. Nah oleh karena itu saya langsung kesampingkan itu. Nah kita bicara politiknya. Jadi pangannya dapat untuk masyarakat, untuk DKI, untuk masyarakat Sumedang. Emang nggak penting ini petani-petani di Sumedang ini, kan penting itu. Apa nggak penting masyarakat Jakarta itu memenuhi pasokan pangan yang stabil? Anda boleh lihat, periksa itu, buka data kembali, buka. Kenapa relatif Jakarta ini harga pokok pangannya itu relatif stabil ketimbang daerah-daerah lain? Karena diurus dengan benar, itu ya.
Nah, tapi ini kan kita bukan bicara itu. Kita nggak mau mendalamin itu Iya. forum ini. Iya. Nah, kita bicara politiknya. Artinya Dia politiknya juga dapat. Buktinya kenapa dapat? Ya kita diskusikan. Pagi hari ini kan. Kalau Artinya- nggak dapat ya nggak kita diskusikan gitu loh. Artinya menurut Mas Andi bahwa nampaknya Anies ini pintar mengolah situasi, mengolah Kalau kita momen. bilang Anies nggak pintar ya kebangetan. Anies itu berkali-kali lebih pintar dari saya. Oke, baik. Dia sekolahnya lebih baik daripada saya. Ke luar negeri, ke Amerika. Mendapat tahun 2008 100 tokoh intelektual dunia versi Foreign Policy Magazine yang saya tahu. Itu kan nggak gampang Dari itu. tadi Maksudnya Mas kalau Andi kita sebelah bilang Anda nggak udah pintar ketawa-ketawa gimana? Mas Andi. Mas Andi. Aktivis mahasiswa. Gimana nggak bilang kita bilang nggak pintar? Cocok jadi jubir ya. Mas Andi melihat seperti apa? Saya melihatnya ada dua hal. Pertama, setiap perilaku elit itu menjadi fenomena politik. Ya. Ya bagi kita yang seorang peneliti pasti bertanya, kenapa swasembada pangan atau ketahanan pangan baru dilakukan oleh Anies? Anggaplah dimulai sejak April boomingnya dan diupload di medsos. Ya karena saat itu pemerintah sedang berencana mau mengimpor beras, Pak. Anies ini kan ada pertalian korespondensi historisnya bahwa setiap kebijakan yang dibuat Anies selalu dikesankan bertentangan dengan pemerintah. Contoh, waktu awal-awal corona, Anies menginginkan lockdown. Pemerintah nggak begitu. Ada pengetatan lah dikit-dikit. Ketika ada larangan tentang mudik, Anies ingin semua moda transportasi itu di stop. Itu berbeda. Artinya apa? Saya di awal ngomong, Anies ini, he is a politician. Dia pandai membangun citra, mengambil satu garis tegas yang mengesankan dirinya berbeda dengan Jokowi saat ini. Nah, panggung non pemerintah, panggung oposisi, panggung non Jokowi ini yang sebenarnya ingin dirawat betul oleh Anies sebagai Jadi menurut citra Anda politik. kemarin beberapa kunjungan di Jawa Tengah, di Jawa Barat memang sudah merupakan skenario yang dikarang oleh Anies? Ya pastinya, nggak ada asap itu tanpa ada api. Bangun tidur bermimpi ingin ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, ke Jawa, nggak bisa. Dalam teori teks dan konteks ya, kalau kita bicara tentang filsafat dan hermeneutik, konteksnya harus dibaca bahwa ini orang sedang ramai bicara tentang Anies, bicara tentang kandidasi menuju 2024. Anies ingin mengesankan dirinya sebagai bagian dari capres yang selalu menjadi spotlight menuju jalan panjang itu. Kesan bahwa Anies berbeda dengan pemerintah, bahwa dia dekat dengan ulama adalah hal-hal yang bagi kita itu ditafsirkan secara nyata dan bebas. Itulah yang saya sebut bahwa ini adalah safari politik yang plus-plus. Satu untuk kebutuhan beras, oke. Tapi kan Anies bukan the one and only yang melakukan begini. Semua kepala daerah pasti bicara tentang ketahanan pangan. Tapi kenapa Anies? Dia komoditas politik, bos. 2024. Nah, plus-plusnya itu adalah Anies sekali lagi ini bagian upaya menyusun batu bata. Orang tidak lupa bahwa Anies sekalipun dia tidak punya partai, dia punya bekal elektabilitas, dia punya popularitas yang juga layak untuk disandingkan dengan kandidat lain di 2024. Saya kira mimpi Anies juga sama dengan mimpi-mimpi politisi yang ingin jadi presiden, Pak. Dan juga beberapa kepala daerah Mbak Samara, lainnya. setelah mendengarkan dari Bang Andi dan juga Bang Adi. Ya, saya lagi-lagi kita harus ingat ya, kita ini kadang menganggap semua ini semuanya ini sebuah kebetulan. Tapi yang harus kita ingat waktu di Sragen itu tiba-tiba ada sebuah berita menarik, katanya Pak Anies kaget melihat ada sebuah joglo di mana dalam joglo itu ditulis Pak Anies Capres 2024. Nah, tentu kita tidak boleh naif dan mencoba mengaburkan persoalan ketika kita melihat ada sebuah ini seperti puzzle gitu ya, ada sebuah rangkaian-rangkaian di sini di mana semuanya membentuk satu narasi besar, mungkin yang seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Adi gitu. Jadi kalau buat kami lagi-lagi upaya ini dan komunikasi politik itu tentu nggak bisa kita hindarkan. Itu adalah upaya untuk mencerminkan persepsi publik tentang keinginan beliau mungkin maju menjadi capres, dan itu sah, semua orang boleh kok punya hak menjadi kandidat. Berarti apa yang dilakukan Pak Anies nggak ada masalah dong sebenarnya, Mbak Samara? Wajar, sah-sah saja. Tidak masalah, tapi masih terlalu jauh. Sekarang kita pertanyaannya, prioritas Pak Anies itu ada di mana? Apakah prioritas beliau ada di kursi presiden atau menyelesaikan apa yang seharusnya beliau selesaikan di Jakarta? Tahun depan, saya ulang lagi, beliau selesai menjabat sebagai gubernur DKI. Banyak janji beliau yang belum selesai. Belum ada progres yang menurut kami sangat signifikan di Jakarta. Kebijakan soal COVID tidak jelas, ya kan? Persoalan banjir juga upaya apa yang diselesaikan, soal naturalisasi itu bagaimana? Saya tidak tahu naturalisasi itu ada di mana.
Baru-baru ini misalnya ada PPDB, kebijakan, berbagai macam kebijakan yang bermasalah Formula E misalnya. Tahu kok ngomong. Nah sekarang pertanyaannya adalah prioritas beliau di mana? Prioritas beliau berada di kursi presiden, berada di persoalan politik, atau prioritas beliau berada di warga Jakarta Mbak yang Samara, sudah memilih beliau? Karena tadi seperti yang disampaikan Mas Andi, jadi sekalian saja ada resonansi politik dalam setiap tindakan, apalagi jabatan yang melekat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Itu tentu boleh saja, tapi sekarang pertanyaan saya, kalau tadi bicara soal pangan, kenapa setahun sebelumnya? Beliau punya 5 tahun loh. Jangan dibahas satu berita tahun 2018. Banyak berita-berita lain yang menunjukkan memang beliau tidak memiliki keseriusan kok menyelesaikan persoalan ini. Selesaikan dari awal, punya 5 tahun, punya RPJMD, punya prioritas, punya janji, kemana janji-janji tersebut, naturalisasi kemana, rumah DP 0% kemana. Saya kira fokus terhadap prioritas beliau, janji-janji yang membuat beliau terpilih sebagai gubernur. Itu saja, itu yang kami pikirkan di PS. Oke. Terakhir, Ya Bang Andi. makanya jalan-jalan, lihat di Rorotan, lihat di Pondok Rangon, bagaimana waduk-waduk, ingat ya, saya harus kasih gambarannya. Berapa waduk yang existing yang dibikin taman-taman, baik Pak Jokowi, Pak Ahok misalnya, Pak Anies, berapa waduk-waduk yang belum existing, yang memang dikeruk seperti janji Pak Jokowi dulu membangun 9 waduk. Tapi nanti itu kalau nggak, sebenarnya kalau dipaksa Anies untuk memamerkannya, itu ada semua itu di situ. Tapi kalau mau tanya tahu, ya jalan-jalan lah, lihat waduk-waduk yang dibangun, yang dilakukan. Ini kadang-kadang kita bilang, kami nggak tahu berapa yang dibangun untuk banjir segala macam. Ya nggak tahu ya jangan ngomong, gitu loh maksudnya itu. Baik. Jadi Konteksnya. ini sebentar loh. Kalau kita mau lihat banjir hari ini, itu jauh titik-titiknya lebih signifikan berkurang daripada tahun-tahun yang lalu. Pengurangan titik-titik banjir itu ada yang dikerjakan, bukan terjadi begitu saja. Ini ya kalau kita bilang Jakarta nggak banjir dari zaman Belanda, Jakarta ini banjir Oke, yang paling ya kan Bang Andi, menarik ya. sekalipun. Tapi kan acara ini juga kan tadi kalau Bang Andi bilang ini tidak dikonstruksi untuk membahas soal pangan, ini juga tidak membahas soal waduk dan lain sebagainya. Kalau ada waktu lagi nanti kita ngobrol lagi soal itu ya. Mas Samara makasih. Mas Samara, Adi terima Ya, makasih. yang jelas Makasih. Anies ini ingin nyapres, Pak. Oke. Ya, insya Allah jadi presiden. Oke. Baik, makasih ya. Nanti kita ada waktu kita ngobrol lagi lebih panjang. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, kami akan kembali sesaat lagi.